Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu lahu wa la amma ba'd. Yang saya muliakan jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara khusus saya sampaikan kepada yang mulia Al-Habib Abdurrahman bin Syahab, kemudian para habaib yang hadir di tempat ini maupun yang berada di mana saja, kemudian para guru, pewaris para nabi, pewaris ilmu nabi, yaitu ustadz, tuan guru, muallim berataan, dan juga umat nabi yang tercinta, yang pian berataan ini hadir berataan karena tanda cinta kepada nabi. Ya, Babinsa, Pak Nik Kawal sudah mulai bahari, sudah ketemu di Maninjau. Kemudian Pak Babin Kantipmas, Bubuan Polisi, kemudian para pejabat yang pian sambat ngaran sidin satu persatu, termasuk Pak Haji Darlan, Pak Haji Bambang, Pak Haji siapa tadi ya. Secara khusus juga jarang benar dulu di tahun 80-an jarang bubuan polisi, bubuan camat, bubuan anunya repot seorang. Ini indikasi mungkin Indonesia ini beberkah, kalau lah beberkah di mana-mana. Begitu lewat bemulitan rame orangnya. Kenapa? Tanda cinta. Karena juga guru-guru kita menggebu-gebu, jarang-jarang juga orang wah ini ceramah kesana kemari pasti kisah Nabi, dan itu mesti diulang-ulang dan wajib diulang-ulang. Wajib, walaupun ke dalam konteks maulid wajib diulang-ulang ngaran Nabi itu, supaya kita paham bagaimana kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ibu camat, ibu lurah hadir, apalagi ibu RT-nya ya, sampai garing kalau ibu RT ini kena mah. Mudahan cepat sembuh. Kita bacakan Fatihah untuk kesembuhan beliau dan kesembuhan ini sehat berataan ya, kita keluarga kita yang garing, kita bacakan Fatihah berkat Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ibu-ibu yang di luar jualah berataan, yang di dalam sama aja berataan, karena semua ittisal dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, ujar Al-Imam Busiri, wa kullu ayin atar ruslul kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihimi. Apa aja tanda atau mukjizat yang dibawa oleh para rasul, hanya saja semuanya itu terhubung dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, terhubung dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa aja itu? Kata Al-Habib Al-Arif Billah Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, ujar sidin, makom atau kedudukan para nabi, para rasul, para aulia semua dipegang oleh Nabi. Artinya semua apa yang disampaikan ketika para nabi, para rasul yang menyampaikan kepada umatnya, 313 rasul, para aulia yang menyampaikan petunjuk kepada umat Nabi Muhammad, semuanya itu terhubung dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan para nabi dan para rasul itu adalah naifnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakil Nabi kita, para nabi dan rasul. Sebelum Nabi diutus jadi rasul,
mereka jadi naib Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi kita diutus secara jisim, dikirim, yaitu Nabi Muhammad yang dimakamkan di Madinah. Sampai itu Nabi langsung tanpa perantaraan menyampaikan beliau secara fisik. Tapi dulu sebelum Nabi Adam, Nabi kita, nur Nabi kita sudah ada. Sampai ke Nabi Adam, sampai malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Kenapa mereka sujud kepada Nabi Adam? Karena di tulang sulbi ayahandanya yang zohiri Nabi Adam alaihissalam, di situ ada nur Nabi kita. Ajazil waktu itu nama iblis. Andai kata dia melihat nur yang ada pada diri Nabi Adam, maka yang pertama-tama sujud kepada Nabi Adam adalah Ajazil. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya, betapa tingginya makom junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar As-Sayyid Abul Hasan Asy-Syadzili menyatakan, para nabi dan rasul, para aulia, pokoknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Modalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Imam As-Sawi, sarah daripada di tafsir As-Sawi itu disebutkan bahwa mukjizat, keberkahan, ilmu, makrifat yang bertebaran di mana-mana itu terkumpul semua karena dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya apapun kebaikan-kebaikan yang terjadi pada diri kita, itu pongkolnya, asal muasalnya dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala seorang bepada, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah pada diri kalian semua itu ada Rasulullah. Apalagi kita memang umatnya setelah era diutusnya, setelah masa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita satu keberuntungan terbimbing langsung dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya maulid seperti ini sering-sering dilaksanakan. Bukan hanya sebenarnya maulid ini kan secara seremonial, namanya bukan perayaan. Kalau perayaan selesai impian kita, tetapi peringatan ini diingat selalu. Kita boleh ingat selalu Nabi. Ini membangkitkan semangat kita untuk selalu ingat kepada Nabi. Boleh kita di jalanan, bukan boleh selesai berdoa, tetap kita ingat setiap saat, setiap detik kita mengingat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengingat-ingat Nabi itu jadi obat bagi kita. Bagaimana caranya mengingat Nabi? Mengingat Nabi, andak ngaran Nabi Muhammad di dalam dada kita. Nang kayak apa caranya lagi? Andak ngaran Nabi di muntung kita. Nang kayak apa cara mengandak ngaran Nabi di muntung kita? Barang aja dulu pian sambat Muhammad, tapi menyambat Muhammad tadi karena cinta, bukan memanggil nama beliau. Nang kayak kita berhadapan Muhammad karena cinta, atau Sayyidina Muhammad, atau pian kena kalau bawa umrah kan ngalih wahini bawa umrah anunya itu ke mana itu, ke Raudhah, ke para makam Nabi. Kau aja melintas jauh-jauh di sana melihat aja kubah hijau tuh, nah berhadapan ya Sayyidana, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ulun umat pian nih menghadap pian, mohon mudahan ulun nih kalau diakui pian sebagai umat sudah, mohon mudahan ulun jangan sampai lupa lawan pian ya Rasulullah. Jangan sampai lupa ulun lawan pian ya Rasulullah.
jangan sampai lupa ulun kepada pian ya Rasulullah. Lalu kita mau membaca apa yang dibaca di muntung? Salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Di hati terpatri ngaran Nabi Muhammad. Kenapa selalu ada nama Nabi Muhammad di dalam hati kita? Karena dengan ada ngaran Nabi di hati kita, lalu kita beringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beringat kepada Allah. Begitu ingat ngaran Nabi, maka kita mau memperbaiki keadaan kita. Yang asalnya kada mau sembahyang, begitu hendak kada sembahyang, oh Nabi ada di hatiku, kada mungkin aku kada sembahyang. Begitu kita hendak culas, ingat ada Nabi di hatiku. Hendak mengambil diambilnya 100 juta aja, walaupun lumayan 900 juta berkurang, tapi inya bujur-bujur kadawani karena Pak ada di dalam diri mereka Nabi terakhir di Shibam. Ini Habib tahu benar di Shibam itu perjalanan kalau kita Hadramaut hendak ke Siwon melalui kota di Hadramaut, itu ada seorang hakim yang soleh, hakim yang baik, 16 tahun jadi hakim. 16 tahun jadi hakim, tidak ada satupun orang berperkara di kampung Shibam itu, di kota Shibam itu. Saya hitung-hitung kada ada orang baado, sampai sidin baano, sampai sidin bapandir, orang kampung, orang kota sini, kamu kalau bermasalah ke sini aku putus dengan adil. Jadi ujar orang kampung situ, kami kada ada bermasalah, kami berataan beredaan, kami berada di bawah naungan Allah. Karena mereka, kenapa kayak itu? Karena hati mereka pernah kosong dari Nabi. Ini bukti mengingat Nabi, mengagungkan Nabi itu bukan menyembah Nabi, mengagungkan Nabi supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. 16 tahun kadada sekalinya akhirnya ada orang berperkara, lapor jar, ulun ada keberatan dengan seseorang itu jar. Masalah apa? Masalah jual beli tanah jar. Ulun bermasalah. Ayo jar sidin, senang sin, ini aku putus dengan adil jarnya. Ini perkaraku selama 16 tahun hanya sekali ini ada orang berperkara, aku adili dengan adil, aku putus kena dengan adil. Silahkan, apa masalahnya? Ujar yang seikung, Pak Hakim, ulun nukar tanah orang ini. Ulun nukar tanahnya. Di dalam tanahnya itu ada emas harta karun. Ulun nukar tanahnya, ada emas di dalamnya harta karun. Ulun bulik itu kan lain. Ulun kan nukar tanah aja. Ulun nukar tanah, bukan nukar emasnya. Jadi emasnya ini ulun bulik akan dengan yang ampun tanah karena mau menerima. Kayak apa yang kamu ampun tanah? Ujar ampun tanah, ulun menjual dengan emasnya apapun yang ada di dalamnya. Akhirnya hakim pusing kepalanya. Ujar hakim, ini orang kada berabut harta, ini orang hendak menunjukkan harta. Yang dijuali tanah, ada emasnya di dalam, hendak membulikan emasnya. Ujar yang tukang jual, itu lain hak aku, menderita benar ya aku mau mengambil, itu lain hak aku. Nang kayak apa ini Pak Hakim? Nah ujar Pak Hakim nih, antik jual ini. Nang kayak ini, nang kayak apa? Kesepakat yang berdua ini, kami sama-sama karena mau mengambil emasnya ini. Nang kayak apa Pak Hakim? Kami sepakat emasnya ini pian aja yang mengambil. Pak Hakim kami unjuk lawan pian, selesai perkara. Kami ikhlas unjuk lawan pian aja. Ujar Pak Hakim, ikam selesai perkara, aku bermasalah kena dengan Allah Ta'ala ini. Nang kayak apa caranya? Lalu ujar hakim batak, ikam bisika anak, ada jar anak ikam apa? Bebinian, perempuan. Ikam pang anak ikam apa? Lelaki. Kawinkan anak ikam berdua. Keluarkan harta rikas itu zakatnya 20%, sisanya unjuk dengan anak ikam berdua.
nyata berdua ini mau menikahkan anaknya, karena yang satu tahu bahwa ini orang tidak rakus dunia, yang satu tahu dia tidak rakus dunia, biar kada baanuan gini langsung diterima nikah berdua anaknya. Berkat apa? Berkat dia betul-betul di batinnya ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa aja yang terjadi di dunia ini yang baik-baik semua dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akhlak kita baik, akhlak pian baik. Malam ini akhlak kita bagus semuaan. Kenapa? Karena kita hadir di tempat yang mulia ini memperingati orang yang paling mulia, maka kita jadi mulia pada malam ini. Kita senyum, akhlak itu akhlak baik, maka kita jadi baik. Kita lemah lembut, karena Nabi tidak pernah orang yang berhadapan dengan sidin tersinggung. Ulun batakon lamun pian pang atau ulun berapa kali orang tersinggung lawan kita, rancak benar ya kalau sudahnya yang tersinggung. Jangankan tersinggung, lebihnya daripada itu. Nah, akhlak kita, bagaimana kita menyenangkan orang lain. Dan akhlak kita, kenapa kita jadi baik? Karena kita memakai akhlak yang mulia. Jangan sampai karena juga kita ada persoalan-persoalan yang persoalan itu dari kita sendiri, orang lain disalahkan, bini bermasalah, laki disalahkan, padahal inya seorang laki yang bermasalah, bini yang disalahkan. Itu akhlak kada bagus, merugikan orang lain. Jadi ada orang pusing kepalanya, biasa berkumpulan dengan kawalnya, kada mau lagi inya berkumpul dengan kawalnya itu berjauh. Kenapa? Otaknya pusing. Yang seikung maadu si anu kayak itu, nah yang seikung maadu gara-gara inya yang seikung maadu, akhirnya pusing sidin. Tapi pusing sidin ini diakalinya ke kawalannya itu. Isuknya inya di warung itu pura-puranya kehilangan cincin, cari kawalnya menggani berataan, apa gerang hilang jar, cincinku jar hilang jar. Oh, ika mencari cincin kah? Iya jar, mencari bubuhannya, umpat berataan ke kawalannya itu berataan, umpat mencari cincin tadi, cari cincin. Anu apa gerang hilang cincinku jar, aku mencari cincin. Di mana gerang anu gugurnya awalnya di mana? Cincinku tuh ini di warung kalau mencari cincinku tuh anunya hilangnya di rumah, gugurnya di rumah. Hai, kenapa mencari di sini? Iya, sarikai bubuhannya. Kami mah kau umpat mencari di sini. Nah, nangka itu jua bubuhan ikam menjar sidin. Nangka itu jua bubuhan ikam tuh. Aku aja mencari cincin hilang di rumah, mencari di sini bubuhan ikam sarik. Nangka ya apa bubuhan ikam? Persoalan diri ikam orang lain disalahkan, karena mau mencari solusinya di dalam menyalahkan diri sendiri. Orang yang tawadu, orang yang husnuzon itu inya baik sangka kepada orang lain, jahat sangka kepada dirinya. Apalagi nyata bahwa ada satu kesalahan yang terjadi pada dirinya, jangan mencari kambing hitam itu yang paling bagus. Semua karena kita berakhlak dengan akhlak yang bagus, maka kita akan mulia. Bagaimana dengan Nabi kita? Apakah Nabi kita itu jadi mulia gara-gara Nabi mengambil ada akhlak bagus di situ, lalu Nabi berakhlak dengan situ? Jangan sampai ada otak kita nangka itu. Ulun ulanglah. Tadi kan kita berakhlak baik tuh, mengambil akhlak baik lah, lalu kita jadi berakhlak baik. Nah, ini supaya pian tahu beratan, utamanya ulun diulang-ulang nih supaya kita tambah tahu bagaimana kebesaran Nabi kita. Nabi kita itu bukan orang sembarangan. Nabi kita itu bukan Tuhan, tapi diberi Tuhan yang sempurna. Sejak dijadikannya alam sampai berakhirnya alam semesta ini, yang paling mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Makanya jangan sampai ada di otak kita menyamakan Nabi sama aja lawan kita. Kada sama. Ulun ulang, kita berakhlak, mengambil akhlak itu, lalu kita mulia dengan akhlak yang baik tadi, jadi bagus. Lalu Nabi apakah ada akhlak baik itu diambil Nabi, lalu Nabi berakhlak dengan itu, lalu Nabi jadi bagus? Kada nangka itu.
Nabi kada sama dengan kita. Lalu kayak apa? Akhlak itu keluar dari awak sidin. Dari sidin akhlak itu, akhlak yang mulia itu kada ada. Tidak bakalan ada akhlak mulia yang kita pakai itu kalau bukan timbul dari awak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak mulia itu timbul dari Nabi kita. Sumber kebaikan dari Nabi kita. Banyu Zam-Zam yang disiramkan, ulun kada menyambat, yang membasuh hati Nabi, yang disiramkan Sayyidina Jibril, Mikail, Israfil, disiramkan waktu pembedahan itu. Nabi itu dibedah, bukan Jibril hendak membuangi yang kada baiknya, kada. Jibril disuruh kepada Muhammad Allah Ta'ala. Nabi itu ibarat TV baru, Samsung baru, keluar dari toko, buka bungkus, orang hendak membuka. Kenapa jadi buka? Hendak tahu isinya. Buka apa yang ada di dalam isi Nabi Muhammad itu, supaya ikam Jibril belajar dari Nabi Muhammad ini. Nah, dibuka. Begitu dibuka, hendak disiramkan banyu Zam-Zam. Yang disiramkan ke hati Nabi itu bukan banyu Zam-Zam membersihkan Nabi bersih Nabi kah bersih Zam-Zam? Abdul Nabi kah Abdul Zam-Zam? Zam-Zam itu dari Nabi, keberkahan Zam-Zam itu dari Nabi. Jangankan Zam-Zam, surga aja Abdul Nabi. Jadi kalau ada orang memadahkan Nabi itu tidak dijamin masuk surga, ada, saya menyatakan langsung benarlah, ada benarnya. Kenapa Nabi tidak dijamin? Jangan dipotonglah. Kenapa Nabi tidak dijamin masuk surga? Apa Sidin dijamin masuk surga? Surga ampun Sidin. Sidin menjamin orang masuk surga. Bahkan surga itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan jasad Nabi, roh Nabi, kada ada apa-apanya. Wa antuballighuna min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina. Nabi jadi puncak angan-angan kita. Kenikmatan yang paling nikmat adalah bertemu dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun mengilustrasikan kayak ini aja nah. Pian-pian berataan yang pernah mimpi dengan Nabi, nang kayak apa batin pian itu. Dasar orangnya luar biasa tuh. Asik benar, apalagi bertemu dengan nabinya. Surga aja orang asik, apalagi bertemu. Itu adalah puncak daripada angan-angan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin bertambah cinta kita kepada Nabi, supaya bertambah-tambah juga cinta kepada Nabi. Muntung kita mudahan tiap hari minimal 300 kali, yang mana bacaannya yang pendek-pendek aja sallallahu alaihi Muhammad 300 kali, supaya muntung kita parak dengan Nabi, batin kita karena muntung bersuara, telinga mendengar, hati tergerak, ada ngaran Nabi di hati kita. Muhammad mana tulisannya? Muhammad itu andak di dalam batin. Kada bisa aja Muhammad itu tulisan Latinnya, barang Muhammad diandak di dalam batin kita. Insya Allah cinta dengan Nabi Muhammad kada bakalan maulah kita gundah gulana, bahkan kita akan bahagia selama-lamanya. Ini dulu ulun mohon untuk kelanjutannya Habib lawasi bipai sedikit malam minggu juga bipai. Tafadhol bit, minta ampun minta redho. Ya, fadl bin. Ini bet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa al-khairat bijahi sayyidil sadat alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maafin lah, saya pasang dulu. Update. Amin. Alhamdulillah. Al-mukarramun, para habaib, para tuan guru, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintahan yang mungkin saya bisa menyebut
satu namanya, takut salah namanya ya. Banyak yang kenal tapi tidak tahu namanya sebagian ya. Mudah-mudahan dimaklumi kekurangan kita ini. Wabil khusus yang kita muliakan guru kita bersama, Guru Muhammad Jamaluddin. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengangkat derajatnya, mengampunkan segala hajatnya, dan Allah limpahkan barakah dan syafaat Nabi Muhammad kepada dirinya, keluarga dan keturunannya. Amin. Puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita semuanya untuk berkumpul di malam hari ini bersama-sama untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Banyak yang masuk di pikiran kita di kehidupan yang panjang ini, tapi malam ini Allah masuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengarkan volume hidayah yang mengenalkan kita kepada Sayyidul, kepada pimpinannya semua makhluk Allah, pembawa keberkahan, pembawa kebahagiaan. Bahkan dengan menyebut namanya, mendengarkan namanya, rahmat Allah turun. Sampai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, Sayyidul Ahbab alladhi bidhikrihi yunawwirul albab wa ma dhakarnahu fil majlis illa wa tab. Sayyidul Ahbab, pemimpinnya para kekasih, dengan menyebut namanya saja hati kita ini bisa bercahaya nanti. Nyebut nama Nabi Muhammad, bercahaya hati kita. Dan tidaklah kita sebut nama Nabi Muhammad ini di dalam satu tempat kecuali Allah akan turunkan obat, Allah akan turunkan kebaikan, Allah akan turunkan keberuntungan dengan menyebut nama kekasihnya Nabi besar Muhammad SAW. Dari tadi kita dengarkan nama ini, nama yang kita sebut-sebut dengan cinta dan kerinduan kepadanya. Mudah-mudahan Allah kirimkan rahmat untuk kita. Malam ini malam keberuntungan, insya-Allah. Kesialan hidup yang kita bingungkan menimpa di dalam kehidupan kita, Allah angkat semuanya insya-Allah. Bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dialah pembela kita. Jangan kita pikir tidak ada yang membela hidup kita ini. Jangan putus asa wahai penduduk dunia. Dunia dan jagat raya ini dikuasai dan dimiliki oleh Allah, dan Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai kekasihku Muhammad kecuali anugerahku, pemberianku untuk semesta alam ini, untuk semua makhluknya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'azumatuh. Jadi keberadaan Nabi Muhammad untuk menolong kita. Jangan putus asa kita. Ingat, memang Allah sudah adakan pertolongan ini. Untuk siapapun yang lagi cari pertolongan, Allah sudah buat, Allah sudah ciptakan. Seperti kalian melihat dibentangkan langit dari ujung ke ujung, Allah juga bentangkan pertolongannya dari ujung ke ujung. Sampai berkata para ulama, pertolongan Allah ini turun kepada makhluknya, anugerah Allah ini turun kepada makhluknya, ka'adadi kulli nafsin tanaffasa bih. Banyaknya seperti banyaknya nafas yang bernafas di muka bumi ini. Setiap saat itu sudah diliputi dengan anugerah Allah. Jadi kita harus sadar, jangan mau digoda dan ditipu oleh syaitan, di mana Allah bilang apa? Inna syaitan yu'idukumul faqra. Syaitan ini setiap hari menjanjikan engkau fakir, engkau akan binasa, engkau tidak ada rezeki, anakmu tidak punya rezeki, hidupmu, itu terus yang dimasukkan syaitan. Tapi orang-orang yang mengenal Allah, dia melihat anugerah Allah dimanapun dia berada.
Seperti seekor ikan yang mencari air, tidak tahunya dia sudah diliputi oleh air. Buka mulutnya, langsung minum air. Begitulah anugerah Allah. Allah sangat dekat, dan pemberian Allah, pertolongan Allah sangat banyak dan sangat dekat. Jangan putus asa kita. Pertolongan Allah ada. Itu suatu barang yang ada, bukan barang yang tidak ada. Barang yang ada, dan Allah Maha Penolong, dan Allah turunkan lagi kekasihnya ke muka bumi ini untuk menyebar pertolongannya, dan Allah tidak putuskan pertolongan tersebut sampai akhir nanti. Itulah khilaf antara ulama. Dibilang bahwa permintaan ampun seorang hamba ini dikabulkan sampai sebelum dicabut nyawa. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah ada ingat dengan janjinya. Tapi berkata para ulama, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan taubat umat ini dan ampunan untuk umat ini bukan sampai mereka sebelum meninggal, sebelum dicabut nyawanya. Bahkan mereka sudah di tengah-tengah padang mahsyar pun Allah ampunkan dosa mereka. Buktinya doanya Nabi Muhammad, syafaat Nabi Muhammad dikabulkan di hari tersebut. Buktinya doanya, syafaat para ulama dikabulkan di hari-hari itu. Setelah mereka meninggal dunia, Allah ampunkan dosa umat ini dengan syafaat Nabi Muhammad, menunjuk curah rahmat, anugerah Allah tidak terputus sampai kuburan, tapi sampai akhir zaman, dan tidak dibataskan karena sayangnya Allah dengan hambanya. Dan tanda kebesaran kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah mengutuskan kekasihnya Nabi Muhammad yang membawa rahmat untuk hamba-hambanya. Ya hadirin, kalau kita lihat kasih sayang seorang ibu sama anaknya, itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih sayang Nabi Muhammad dan kasih sayang Allah kepada diri kita. Jangan kita bilang pertolongan Allah jauh, jangan, dekat benar. Orang himung semuanya sama Allah, sama Nabi Muhammad, karena tahu kesucian, kesifatan, sifat yang tinggi yang dimiliki oleh Allah dan Rasul. Ini cerita baru kasih sayang seorang ibu. Dulu di zaman Nabi besar Muhammad SAW, ada satu sahabat namanya Alqamah, dalam keadaan sakaratul maut, tidak bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Alqamah punya istri bingung, bagaimana ini suamiku? Satu sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabatmu ya Rasulullah, Alqamah, ada apa dengan Alqamah? Dia sudah mau meninggal ya Rasulullah, dalam keadaan sakaratul maut dan tidak bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah, kalau begitu aku datang ke rumahnya. Didatangilah oleh Nabi besar Muhammad SAW. Alqamah terlentang tidur, dipegang tangannya oleh Rasulullah. Ya Alqamah, qul la ilaha illallah, bacalah la ilaha illallah wahai Alqamah. Alqamah senyum melihat muka Nabi, tapi dia tidak bisa menyebut la ilaha illallah. Dia bilang, ya Rasulullah, aku tidak bisa mengucapkannya ya Rasulullah. Wahai Alqamah, engkau sekarang bisa ngomong dengan aku, kenapa engkau tidak bisa menyebut kalimat la ilaha illallah? Tidak tahu ya Rasulullah, aku sampai detik ini tidak sanggup menyebutkannya ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah berdoa, mengajarkan lagi, ya Alqamah, bacalah la ilaha illallah. Alqamah bilang, tidak bisa ya Rasulullah. Sahabatku, apa yang dilakukan Alqamah ini? Apakah dia meninggalkan sholat? Tidak ya Rasulullah, dia ahli ibadah. Apakah dia meninggalkan zakat? Tidak ya Rasulullah. Engkau tahu Alqamah ini orang baik ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Satu sahabat menjawab, ya Rasulullah, dia ini sudah lama pisah rumah dengan ibunya ya Rasulullah. Mungkin ini sebabnya. Di mana ibunya? Ibunya tinggal sendirian ya Rasulullah. Panggil ibunya dan aku menjaga Alqamah dari godaan syaitan. Dipanggillah si ibu.
Si ibu mendengar Rasulullah memanggilnya. Rasulullah memanggilku, dibilang, iya. Kalau begitu aku mendatanginya. Datang dia langsung. Ini ibu tua terentah, tidak bisa berjalan kecuali dengan tongkatnya. Datang dia masuk, melihat dia diajak ke rumah anaknya, mulai dia gelisah. Tapi karena Nabi Muhammad yang memanggil, mau tidak mau dia datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Masuk ke kamar. Kenapa? Ya Rasulullah, engkau memanggilku. Benar ibu, saya memanggilmu. Kenapa ya Rasulullah? Kau lihat bu, ada jasad yang terlentang sekarang di hadapanku. Ini sedang menunggu ajalnya, wahai ibu. Apakah kenal engkau dengan anak ini? Aku tidak tahu ya Rasulullah. Aku tidak kenal siapa dia ini ya Rasulullah. Rasulullah bingung mulai tanda tanya Rasulullah. Wahai ibu, semua sahabatku mengatakan ini anakmu. Dulu engkau yang menyusuinya. Dulu engkau kesana kemari yang membesarkan bayi ini. Sekarang engkau katakan engkau tidak kenal siapa anak ini. Menangis ibu ini teringat ketika anak ini masih bayi. Teringat ketika dia menggendong anak ini. Teringat ketika dia membesarkan, membela anak ini, berjuang demi anaknya dan darah dagingnya tersebut. Ya Rasulullah, memang dulu dia anakku ya Rasulullah. Aku yang menyusuinya ya Rasulullah. Aku kesana kemari ya Rasulullah berjuang demi anak ini. Tapi sekarang dia bukan anakku lagi ya Rasulullah. Dia lebih menjunjung istrinya daripada aku ya Rasulullah. Dia lebih memuliakan dirinya sendiri daripada aku ya Rasulullah. Apakah itu seorang anak ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Rasulullah mendengar itu menangis. Kalau begitu wahai ibu, maafkanlah ini anakmu. Kalau engkau tidak maafkan, dia akan diazab oleh Allah. Dia akan dihukum oleh Allah. Apakah kau ridho anakmu ini diazab oleh Allah? Anak ini menjerit. Anakmu ini tidak mendapatkan ridhonya Allah. Apakah kau senang? Darah dagingmu akan mendapatkan siksa yang kekal dari Allah. Si ibu menjawab, ya Rasulullah, biar dia diadab oleh Allah, biar dia dihukum oleh Allah, biar dia tahu kedudukan orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau tidak mau memaafkan, biar ya Rasulullah. Aku tidak mau memaafkan anak yang durhaka ini ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Gemetar Nabi Muhammad mendengar dia tidak mau memaafkan. Sahabatku kumpulkan kayu bakar. Bakar, kita lemparkan Alqamah ini ke atas api. Daripada dia diadab oleh Allah, kita lemparkan saja, kata Rasulullah. Si ibu mendengar. Sahabat mulai menyusun kayu bakar. Rasulullah dan ibunya ada di kamar melihat Alqamah. Tidak lama melihat gerak-gerik ini, si ibu gelisah mulai. Nabi Muhammad mulai mau mengambil Alqamah, mau dilemparkan ke atas api. Si ibu ini langsung memeluk anaknya. Jangan ya Rasulullah, jangan engkau lempar anakku ini ke atas api ya Rasulullah. Lama aku membesarkan anak ini, kesana kemari ya Rasulullah, aku berjuang demi anak ini. Sekarang sudah besar, engkau mau lempar anakku ke atas api. Jangan ya Rasulullah, maafkan anakku ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ketika mendapatkan maaf, barulah Alqamah bisa menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah bukan mau menghukum, mau melemparkan ke atas api. Rasulullah mencari cara, karena tahu seorang ibu pasti sayang sama anaknya. Ini baru seorang ibu. Ada di dalam satu peperangan, seorang ibu ini baru mendapatkan bayi. Biasa perempuan sana mau ikut berjuang juga. Dia menyusun pakaian prajurit, dia letakkan bayinya. Akhirnya lupa dia di mana dia letakkan bayi tersebut.
Dicari bayinya tidak ketemu. Ada sahabat yang menemukan bayi tersebut dalam keadaan pucat dan menangis. Diambilnya. Kalian tahu ibu bayi ini siapa? Sahabat Rasulullah, kalian tahu ibu bayi ini siapa? Bayi ini menjerit dan mukanya sudah putih. Mana Rasulullah? Rasulullah ada di situ. Diarahkan ke tempat Rasulullah. Si ibu ini menangis terus, mana bayiku, mana bayiku. Mendengar suara tangisan bayi ini sepertinya suara tangisan bayiku. Dilihat bayinya sudah dekat sama Rasulullah dan digendong sama Nabi Muhammad. Dikejarnya, ya Rasulullah, itu bayiku, ya Rasulullah, itu bayiku. Ini bayimu, dibilang ini, cepat susuin ini bayi. Dipeluknya, disusuinya sampai menangis sahabat. Rasulullah lihat, mayu bekikum, apa yang membuat kalian menangis wahai sahabatku? Bakaina ala rahmatil ummi waladiha ya Rasulullah, kami menangis melihat kasih sayang seorang ibu dengan anaknya ini ya Rasulullah. Bagaimana dia memeluknya, bagaimana dia menyusuinya, dia rindukan anak itu bukan main ya Rasulullah. Ini yang membuat kami menangis. Ada api dekat Nabi Muhammad. Apakah mungkin ibu ini melemparkan anaknya ke atas api? Tidak mungkin ya Rasulullah. Setelah dia cari-cari, dipeluknya, mau dilemparnya lagi ke atas api, tidak mungkin. Nabi Muhammad langsung diam. Wallahi innallaha arhama bikum bihadza biwaladiha. Sesungguhnya Allah lebih sayang kepada kalian daripada orang ini dengan anaknya. Bihadzal ummi waladiha, daripada si ibu ini dengan anaknya. Allah lebih cinta, Allah lebih rindu, Allah lebih sayang. Tidak mungkin Allah mau lemparkan kita ke atas api. Karena sayangnya Allah dengan kita, Allah berikan kita, utus kita Nabi Muhammad yang berjuang demi kita, yang berani mengorbankan pertolongannya. Benar-benar jangan kita sangka pertolongan kecil. Bela benar Nabi Muhammad ini sama umatnya. Ketika dalam keadaan sakaratul maut, sudah mati saja, dia mau meninggal saja, sudah menanyakan kepada Israel, ya Israel, apakah umatku ini akan merasakan rasa sakit sakaratul maut seperti yang akan aku rasakan sekarang ini, wahai Israel? Rasa sakit sakaratul maut ini sakit benar, seperti 11 pedang menusuk ke dada kita. Itu sakitnya sakaratul maut. Di riwayat yang lain seperti daging yang ditarik dari kulitnya. Itulah rasa sakit sakaratul maut. Nabi Muhammad nanyakan, bagaimana umatku sakit keadaan? Ya Rasulullah, kata Israel, engkau ini kekasih Allah. Aku tidak pernah mencabut satu nyawa pun selembut nyawamu ya Rasulullah. Umatmu tidak akan merasakan rasa sakit seperti ini. Mendengar umatnya tidak akan merasakan rasa sakit seperti itu, berdoa langsung Nabi Muhammad, ya Allah, ya Allah, kembalikanlah ya Allah rasa sakit sakaratul maut umatku pada diriku ya Allah. Biar aku yang menanggungnya saja ya Allah. Jangan sampai satu pun dari umatku merasakan sakitnya sakaratul maut. Israel menangis, Jibril menangis melihat doanya, mendengar doa Nabi Muhammad yang sangat tergila-gila dan sangat sayang dengan umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah malaikat-malaikat takut, mau marah dengan umat Nabi Muhammad ini. Benar-benar dia mikir 1000 kali. Takut Nabi Muhammad marah, takut menyakiti hati Nabi Muhammad. Kita harus mengerti pertolongan Allah yang turun, syafaat Nabi Muhammad yang berada di muka bumi ini sangat dekat sudah sama kita. Tinggal kita kenal sama Nabi Muhammad, mengerti dengan kedudukan Nabi Muhammad. Jangan hidup-hidup saja. Hidup di dunia makan minum, makan minum, makan minum. Tidak tahu ada kisah ini dunia. Diciptakan neraka gara-gara urusan Nabi Muhammad ini. Diciptakan sorga sebesar itu gara-gara urusan dengan Nabi Muhammad. Semua para malaikat dan lain-lain urusannya gara-gara urusan dengan Nabi Muhammad.
Al-kaunu isyaratun wa anta maghsur. Jadi kalau besok meninggal, kita belum tahu, oh kita punya urusan dengan Nabi Muhammad. Tegadai surga kita, tertipu kita dengan dunia ini, habis begitu saja, habis dengan kehidupan, makan, minum, main, tidak ada artinya. Jangan sampai waktu pendek, kehidupan kita di dunia sebentar, diadakan maulidun Nabi Muhammad SAW supaya kita tambah mengerti, supaya kita tambah paham bahwasanya ada tujuan besar yang ada di dalam kehidupan ini, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan tidak akan bisa kita dekat sama Allah, mengabdikan diri kepada Allah, kecuali dengan mengikuti jejaknya Nabi besar Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah paksa Nabi Muhammad, ya Muhammad, katakan sama hambaku, jikalau mereka benar-benar cinta kepada aku, maka ikutilah aku, ikutilah engkau wahai Muhammad. Omongin sama mereka supaya mereka mengerti benar bahwa engkau pemegang kunci, engkau pembuka pintu, engkau pembuka semua jalan. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka dari itu, insyaallah mulai detik ini, mulai hari-hari ini, kita banyak juga berselawat dengan Nabi Muhammad. Tanda kita berhubungan seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi, kalau bisa minimal 300 kali baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Punya hubungan. Jadi tidak ada hubungan yang membuat kita mulia lebih daripada berhubungan dekat dengan Nabi Muhammad. Yang lain tidak ada arti. Kalau kita dekat sama Nabi Muhammad, selamat Halimatus Sa'diyah, gara-gara dekat sama Nabi Muhammad, Bani Sa'ad ini kalau datang ke Mekah ngambil bayi-bayi. Ini Halimatus Sa'diyah gara-gara ontanya kecil, kurus, dia terlambat datang. Semua anak-anak saudagar kaya sudah diambil orang, tinggal anak yatim. Orang tidak ada yang mau ambil anak yatim karena tidak ada yang mau ngasih duit, tidak ada yang mau ngasih makan. Tapi Halimatus Sa'diyah ini mempunyai gengsi, harga diri. Mereka pulang harus dengan bayi. Mana dibilang anak yatim pun tidak apa-apa, yang penting aku pulang bawa bayi. Ketika melihat muka Nabi Muhammad langsung jatuh cinta Halimatus Sa'diyah. Di peluknya sudah, anak ini akan kubawa. Dibawalah. Taunya onta yang tadi lemah, onta yang lemas gara-gara sudah membawa Nabi Muhammad, onta itu menjadi kuat. Sampai ke Bani Sa'ad, orang-orang lain belum sampai, dia sudah sampai dulu. Berkat apa? Sudah ada Nabi Muhammad. Di badannya Halimah sudah ada Nabi Muhammad, dia gendong Nabi Muhammad. Bukan sampai di situ, pepohonan yang kering di tempat dia, di perkarangan rumahnya, semuanya menjadi tumbuh subur. Kambing-kambing Halimah yang dulu tidak keluar susu jadi keluar susu semuanya. Gemuk, ontanya Halimah gemuk, berkembang biak berkat sudah ada Nabi Muhammad. Beruntung hidupnya, sampai dibilang sama suaminya, wahai suamiku, hidup kita sekarang beruntung benar, segalanya jadi subur. Walaupun kita tidak dapat duit dari orang tuanya, tidak ada orang tua di bayi. Begitulah kalau kita hidup sudah bersama Nabi sudah. Jangan pagi-pagi ingat Nabi Muhammad, siang-siang ingat Nabi Muhammad, terus di jalan sama Nabi, sama Nabi, sama Nabi. Ini rumus sebenarnya. Itulah wali-wali Allah, ulama bilang setiap tahun, setiap detik ingat Nabi, dekati Nabi, dekati Nabi. Kalau ada mantunya susah, bingung, mau cari kerjaan bingung, biar duduk di majelisnya Nabi Muhammad, insya Allah. Dekati Nabi Muhammad, ada jalan nanti. Subur insya Allah, beruntung insya Allah. Mudah-mudahan malam ini malam keberuntungan untuk kita semuanya. Allah sudah bukakan jalan, Allah sudah bukakan isyarat, Allah sudah berikan isyarat untuk kehidupan kita ini, bahwa kita akan beruntung, tapi dengan dekat dengan Nabi Muhammad. Allah sudah bukakan jalan benar jelas, benar-benar jelas, tidak ada fata morgana. Kehidupan yang nyata, kebahagiaan yang nyata, keberuntungan yang nyata. Karena yang kita lihat ini semuanya sesuatu yang nyata, bukan fata morgana. Ciptaan Allah langit nyata,
apalagi ciptaan Allah. Manusia, Allah bilang aku ciptakan manusia nyata, onta nyata, walaupun kita bingung. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah kalian tidak melihat bagaimana aku menciptakan onta itu? Semua yang disebut-sebut yang Allah ciptakan nyata di hadapan kita. Kita harus tahu bahwa Nabi Muhammad nyata juga. Kekuatan Nabi Muhammad, pertolongan Nabi Muhammad itu pertolongan yang Allah nyatakan di dunia untuk keselamatan marwah kita, nasib kita, kehidupan kita, dunia dan akhirat kita adalah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulai detik ini Nabi Muhammad adalah junjungan kita. Mulai detik ini tidak ada lagi tempat sandaran kita kecuali Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina wa Habibina wa Barakatina Muhammad. Bidahi Sayyidina Rasul Jabala bil Qabul wa hadlana kulla sul. Rabbi istajib lana amin. Rabbi istajib lana amin. Rabbi istajib lana amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.